Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi wabarakatuh. teriring doa untuk kita semua, semoga di tempatnya masing-masing. Juga doakan kami juga di sini di UMS Repang, semoga bisa terhindar dari pandemik COVID-19 semuanya, bisa reda dan kembali ketemu secara langsung. Karena beda memang rasanya online dengan offline. Jadi kalau online begini kayaknya tidak terlalu kurang serak juga anunya, pertemuan secara langsung dengan pertemuan secara daring. Namun kemudian harapan kita tidak ada yang bisa membatasi lagi untuk penyajian ilmu dari mana saja dan di mana saja dengan adanya fasilitas yang telah disediakan dari beberapa website. Jadi mungkin ada beberapa di off dulu deh mic-nya. Ada beberapa aplikasi kemarin yang sudah diperkenalkan mungkin sebelumnya. Ada beberapa dosen mungkin yang perkenalkan Zoom. Sudah ada Zoom kan, Zoom. Ada juga mungkin via chatting lainnya, mungkin ada pakai Hangout. Kalau saya pakai Cisco Webex Meeting. Jangan lihat dari perbedaannya, namun kemudian nanti mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi ilmu yang didapat. Kedepannya dari aplikasi ini mungkin bisa nanti muncul inspirasinya untuk beride kreatif, memunculkan ini pada judulnya kedepannya. Mungkin nanti kedepannya, saya mau untuk judul penelitiannya di semester berapa, kalau proposal tuh, untuk proposal dan skripsinya, saya lebih suka pakai Zoom untuk tutorialnya bagaimana. Saya lebih suka pakai Hangout ataukah Cisco Webex Meeting, ya terserah. Jadi mudah-mudahan sudah kebiasaan untuk beberapa aplikasi yang sudah ditawarkan dari beberapa dosennya. Tinggal nanti bukan hanya kita ikut sebagai peserta, namun kemudian nanti kedepannya bisa menjadi inspirasi kita semua, terkhusus kepada adik-adik untuk mengangkat pada judul penelitiannya ke depannya. Oke. Langsung saja untuk pertemuan kali ini kita masuk ke saya share dulu konten. Oke, jelas dilihat ya? Jelas? Oke ya? Jelas, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Yang presentasi saya kelihatan kita di layaran semua? Jelas Pak, jelas. Oke, mantap. Jelas. Oke. Di beberapa minggu yang lalu, saya sudah kirimkan beberapa materi saya untuk beberapa pertemuan, yang kemudian bahwa untuk pertemuan ini saya coba rangkumkan dan kemudian kita akan sharing bersama, terkhusus untuk tugas besarnya. Karena harapan saya tugas besarnya ini kan adalah terapan. Yang satu tugas itu 2 orang. Ini penelitian terapan, tugas terapan yang nantinya mendesain sesuatu nanti berdasarkan instruksi yang ada kemarin, mendesain proposal diklat ataukah kegiatan yang isi di dalamnya terdiri ada rincian anggarannya, berikutnya ada rincian jadwal kegiatannya, berikutnya ada rincian detail materinya, dan terakhir ada kontraprestasi sponsorship ke pihak sponsor di mana yang kita akan ajukan untuk permohonan bantuannya. Baik, sebelumnya dalam konteks need analysis, karena ini menjadi landasan kita dalam membuat sebuah kegiatan. Ketika kita merencanakan sebuah kegiatan atau diklat atau pelatihan, harus berlandaskan dengan analisa kebutuhan sebelumnya. Analisa kebutuhan di sini adalah proses mengidentifikasi kira-kira faktor-faktor apa saja yang kita mau tingkatkan serta perbaiki dalam konteks individu dan organisasi. Jadi yang kita harus bawa ini ya,
garis bawah. Yang pertama adalah bagaimana proses mengidentifikasi faktor-faktor apa saja, bidang-bidang apa saja yang mesti ditingkatkan atau diperbaiki dalam konteks individu dan organisasi. Itu yang kita mau lakukan untuk proses mengawali sebuah kegiatan ataukah diklat ataukah pelatihan. Oke, dimerahkan dulu, di mute dulu mic-nya. Oke. Jelas ya, jelas tidak ya presentasinya? Oke. Ini ada tiga proses dalam penilaian sebuah kebutuhan. Ada penekanan pada sebab-sebab, berikutnya ada konteks apanya dan apa hasil yang kita mau capai. Jadi sebab-sebab atau titik penekanan dalam penilaian sebuah kebutuhan itu yang pertama, peraturannya. Yang kedua, lemahnya keahlian dasar. Yang berikutnya, kinerja yang buruk dari satu mungkin perusahaan atau ke individu. Yang berikutnya, adanya perubahan teknologi baru. Jadi yang tadinya mungkin di dalam satu sistem itu atau dalam satu lembaga itu mungkin masih menggunakan, misalkan di satu kantor dia masih menggunakan ceklot yang jari atau jempol itu, mungkin karena ada perubahan baru sehingga ada diklat mungkin pelatihan bagaimana membuat pegawainya ini paham dengan sistem baru, misalkan sistem absensi baru dengan menggunakan aplikasi di Android, mungkin seperti itu. Berikutnya permintaan pelanggan. Berikutnya adanya produk baru, mungkin ada sebuah produk ataukah ada hasil karya yang mungkin siap launching dalam sebuah lembaga. Itu ada akan dilakukan diklat biasanya ataukah pelatihan kepada setiap member yang ada di satu lembaga itu. Berikutnya ada standar kinerja yang tinggi. Intinya ada sosialisasi. Jadi kasar kalau kita bilang bahwa sosialisasi diklat itu berupa sosialisasi juga isinya. Karena di dalamnya nanti ada sebuah training untuk bagaimana semua yang stakeholder di dalam itu paham akan standar yang kita ingin lakukan, ataukah ada sebuah sosialisasi atau pelatihan teknologi dan seterusnya. Berikutnya adanya pekerjaan baru. Dan terakhir adanya dukungan untuk strategi bisnis untuk sebuah perusahaan yang mungkin adik-adik nanti kedepannya masuk di dalamnya. Jadi perlu kalau kita flashback bahwa kenapa sih mesti ada mata kuliah pengembangan program diklat di teknologi pendidikan. Diingat bahwa luaran dari lulusan dari teknologi pendidikan itu ada 4 kalau berapa tahun yang lalu, kalau saya tidak tahu kalau sudah ada perubahan lagi. Yang pertama itu adalah mempersiapkan adik-adik sebagai guru teknologi pendidikan komputer biasanya itu. Yang berikutnya sebagai dalam artian kewirausahaan dalam konteks teknologi. Berikutnya sebagai jurnalis atau wartawan. Berikutnya terakhir itu adalah dia sebagai penyedia diklat. Jadi dia penyedia diklat. Dalam konteks ini berikutnya apa yang kita mau hasilkan? Yang kita mau hasilkan itu adalah apa yang harus kita pelajari di dalam proses nanti itu. Berikutnya siapa yang mendapat pelatihan. Berikutnya bagaimana jenis pelatihannya. Berikutnya bagaimana frekuensinya. Berikutnya bagaimana pelatihannya atau apakah ada opsi lainnya. Baik, kita lanjut. Dalam ini menjadi pertimbangan di dalam kita sebelum kita mendesain sebuah diklat atau pelatihan, ada prinsip 5W 1H. Who, siapa yang kita mau berikan pelatihan. Yang berikutnya why, kenapa perlu dilakukan pelatihan. Berikutnya when, waktu pelatihannya kapan dan berapa lama kira-kira durasinya.
mungkin durasi setiap materi dan seterusnya. Berikutnya where, di mana kira-kira pelatihan yang diberikan. What, jenis pelatihan diberikan bagaimana. Dan terakhir adalah how, bagaimana caranya diberikan itu pelatihan. Dari soalnya ada who, siapa, why, kenapa, when, kapan, what, jenisnya, jenis pelatihannya itu bagaimana, dan how itu bagaimana cara diberikan nanti itu pelatihan kepada peserta pelatihan ke depannya. Singkat saja, ada landasan di dalam meramu sebuah materi pelatihan juga. Landasannya itu harus melihat dalam kategori jenjang usia juga. Jadi misalkan kita bawakan sebuah pelatihan untuk anak-anak atau diklat kepada anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Itu yang harus menjadi landasan kita juga, bahwa cara baik secara konsep dirinya, baik secara pengalamannya, baik secara perspektif waktunya untuk masing-masing jenjang ini, kesiapannya bagaimana, dan kondisi fisiknya itu harus juga kita pertimbangkan. Coba kita bayangkan deh, misalkan dalam konteks diri saja, anak-anak itu kalau kita lihat itu masih banyak bergantung kepada orang lain, istilahnya belum matang. Kalau orang dewasa dan usia lanjut yang kita sasarkan untuk diklat kita ke depannya ini, dia konsep dirinya itu sudah mandiri, sudah memiliki prinsip, sudah matang. Sehingga ini pertimbangan untuk mendesain metode atau media dan pendekatan di dalam diklat itu ini harus menjadi pertimbangan juga. Berikutnya pengalamannya. Kalau anak-anak dan remaja itu masih sedikit. Kalau orang dewasa dan lanjut sudah banyak pengalaman, bermacam-macam jenisnya dan seterusnya. Berikutnya untuk perspektif waktu. Kalau anak-anak dan remaja itu dia belajar untuk mempersiapkan masa depannya. Beda kalau dewasa dan usia lanjut, dia belajar untuk memecahkan masalah. Kalau kesiapannya anak-anak dan remaja itu dia belum siap kecuali kalau dipaksa. Kalau orang dewasa itu sudah mapan dan sudah siap memang. Beda lagi kalau anak-anak dan remaja pada konteks kondisi fisik. Kalau kondisi fisik di sini, anak-anak itu kan sudah sedang berkembang. Nah, sehingga kondisi fisiknya masih kuat. Beda kalau dewasa dan usia lanjut. Kalau dewasa kan kondisi fisiknya sudah mulai menurun. Sehingga dipertimbangkan juga bagaimana durasi waktu dalam mendesain materinya. Jangan jika misalkan sudah 2 jam, sudah itu langsung masuk lagi, sudah itu masuk lagi. Kasihan kalau orang-orang dewasa dan usia lanjut kan pasti kondisi fisiknya sudah agak lemah. Apalagi misalkan kalau berhubungan dengan pendekatan outbound, metode outbound. Kalau outbound yang kita pakai, kalau mungkin outbound yang keras-keras, mungkin orang dewasa dan usia lanjut sudah agak-agak kurang. Beda kalau anak-anak dengan remaja. Kalau outbound yang memang menguras tenaga dengan jumlah durasi waktu yang lama, mungkin masih tahan. Tapi kalau orang yang dewasa dan lanjut ya agak susah. Seperti itu. Pada konteksnya, pada konteks pendidikan, perbedaan karakter juga tadi dengan anak-anak remaja. Berikut orang dewasa dan usia lanjut itu bisa dilihat dalam model pendidikan. Itu ada pendekatan dari perbedaan karakter dari model pedagogi dan andragogi. Jadi anak-anak dan remaja itu masuk dalam kategori model pendidikan pedagogi. Kalau orang dewasa dan usia lanjut itu masuk dalam model pendidikan andragogi. Jadi itu tadi anunya. Jadi intinya tadi kalau dia pedagogi, kalau kesiapan belajar itu tadi ya perkembangan biologisnya sudah Kalau perspektif waktunya, kalau pedagogi itu aplikasinya setelah kita lakukan pelatihan, mungkin aplikasinya kemudian. Beda kalau andragogi. Kalau andragogi itu setelah kegiatan pokoknya langsung aplikasinya cepat. Itu bedanya. Kalau pedagogi untuk orientasi belajarnya itu berpusat pada pelajaran. Kalau andragogi berpusat pada pemecahan masalahnya. Jadi itu anunya. Itu sedikit bagaimana model pendidikan pada
andragogi dan pedagogi. Berikutnya, kalau pedagogi untuk aspek iklimnya itu berorientasi pada persaingan ataukah otoritas. Kalau andragogi beda, bagaimana kita mendesain materi ataukah diklat ataukah workshop mungkin seperti itu, yang berbasis pada iklim kerjasama dan saling menghormati, mungkin di situ penguatannya. Kalau pedagogi itu untuk kebutuhannya itu dilakukan oleh guru atau instruktur. Kalau andragogi itu bisa sendiri, tinggal karena memang dia sudah mapan, sudah siap, sudah ada beberapa banyak pengalaman yang kemudian tinggal dia ramu untuk sebagai bekal untuk keikutsertanya dalam diklat tersebut. Untuk evaluasinya pun juga begitu. Kalau evaluasinya, kalau pedagogi itu dilakukan oleh guru atau instruktur. Kalau secara andragogi itu mendiagnosa kembali kebutuhan secara berencana. Jadi mungkin ada evaluasi bersama, kemudian dari hasil evaluasi itu nanti akan menjadi catatan tambahan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin seperti itu model-model yang kita rencanakan di dalam konteks perencanaan program diklat. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan dinyalakan mic-nya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Jelas suara saya deh ya? Jelas, Pak. Oke. Kalau presentasinya tadi jelas di layar? Jelas, Pak. Oh Iya, iya. Pak. Nah. Saya jelaskan lagi kembali tugasnya yang dari pertemuan pertama kemarin. Tugasnya seperti ini. Kita pertama, nanti saya kirimkan contohnya di grup WA ada ya. Pertama kita merencanakan mengajukan judul. Jadi tunggu sebentar, saya bukakan coba contohnya. Diklat. Ini misalkan ada diklat tentang misalnya diklat 3 hari bagaimana trik-trik mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi bukan hanya sosialisasi, namun kemudian dilatih mulai dari bagaimana proses pendaftarannya, berikutnya bagaimana proses tesnya, berikutnya bagaimana proses pelaporannya dan proses pelaporannya dan proses perkuliahannya nanti ke depannya. Nah, mungkin itu butuh waktu minimal 3 sampai 5 hari mungkin itu. Karena diklat itu tidak berbasis pada teori, namun kemudian ada praktikum follow up sebagai follow up di dalam sebuah di dalam kegiatan pelatihannya. Di off kan mic-nya dulu deh. Oke. Coba mic-nya. Oke, coba kita lihat dulu ini. Saya share konten dulu. Oke, dilihat ya. Oke. Ini contoh dari sebuah proposal yang nantinya ini tidak mesti seperti ini, namun kemudian pokok-pokoknya itu silakan, pokok-pokoknya itu mesti ada, namun bagaimana proses desainnya itu silakan dari kreatif, dari adik-adik saja. Mungkin tidak mesti bahwasanya satu lembar itu full A4 atau KF4, tapi bisa misalnya misalkan ini kertas, tidak mesti bahwasanya disusun satu-satu di sini mulai dari A, B, C, tidak. Artinya bisa juga satu begini mau dikasih model seperti ini, baru ada kolom-kolomnya, baru ada, terserah bagaimana kreatifnya adik-adik semua.
dituangkan semua ilmu apa yang desain grafisnya. Kemarin mungkin ada mata kuliah desain grafis yang Corel atau Photoshop yang sudah didapatkan, ya silakan dituangkan yang pada hakikatnya bahwa poin-poin dari proposal nanti ini desain untuk diklatnya ini masuk semua di dalamnya. Jadi poin-poinnya itu yang pertama ada mukadimahnya atau ada pendahuluannya yang isinya yang isinya di dalam bisa di off kan Dek? Di mute saja, di mute. Oke. Nah, yang isinya di dalam menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya alur dan gambaran serta pentingnya kenapa kita mau lakukan itu kegiatan. Jadi misalkan ini tentang bagaimana pelatihan untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Kenapa mesti kita mau lakukan itu? Bagaimana apa sih sebenarnya itu beasiswa LPDP? Kita jelaskan dulu intinya. Setelah itu kenapa mesti penting itu dilakukan? Nah, kita jelaskan lagi. Itu yang pertama. Jadi bagian pertama itu adalah ada pendahuluan yang menjelaskan tentang bagaimana arah dari proposal kegiatan yang kita ingin lakukan. Berikutnya bagian kedua ada apa yang menjadi landasan kita. Kentar jadi ya yang besar ya di layarnya semua. Apa yang menjadi landasan kita? Landasan hukumnya apa? Berikutnya apa maksud dan tujuannya? Jadi ini bagian kedua. Bagian ketiga adalah apa nama dan tema kegiatan kita. Jadi apa namanya? Misalkan namanya diklat ataukah workshop beasiswa LPDP dan ataukah sejenisnya. Berikutnya apa temanya? Mungkin ada tema-tema lain, misalkan kalau ada yang bahasa Inggris mungkin seperti ini, mungkin ada yang bahasa Indonesia, terserah bagaimana kreatifnya. Misalnya dream high and fly with LPDP scholarship, terserah bagaimana nunya. Berikutnya poin berikutnya ada peserta, pelaksana, pemateri, mungkin ada moderatornya siapa, penanggung jawabnya kegiatan siapa, itu yang harus kita detailkan juga. Misalkan siapa target peserta misalnya target pesertanya adalah mahasiswa S1 mahasiswa alumni mahasiswa program S1, S2 dan S3, dosen dan seterusnya, ataukah siswa SMA seapa. Nah, itu target peserta kita. Berikutnya siapa pematerinya, siapa pemateri yang kita akan usul. Berikutnya mungkin kalau ada moderator oke, tidak apa-apa. Kalau misalkan ada mau dilengkapkan lagi terserah. Dan siapa penanggung jawabnya. Ini bisa berupa tabel intinya dari kreatif kita bagaimana deh. Kita mau kita mau susung ke tabel-tabel supaya lebih tersistemik juga, atau kamu disusung secara paragraf saja tidak apa-apa artinya. Namun kemudian kalau mungkin lebih rincinya bagus di tabel saja supaya orang lebih mudah dan lebih paham kalau pembacanya ataukah pihak sponsorship kedepannya ketika kita ajukan ke sana. Berikutnya ada poin waktu dan tempatnya kapan. Jadi misalkan waktunya hari apa, tanggal berapa, dan tempat kegiatan di mana. Baru ada catatan mungkin di sini rincian atau kantor kegiatan terlampir, supaya mungkin kan orang akan tahu bagaimana anunya nih, waktunya kapan. 3 hari apa saja dilakukan di situ. Silakan mungkin kalau di depannya itu tinggal nanti dikasih catatan saya terlampir. Nanti detailnya kan nanti tor kegiatannya atau rundown kegiatannya nanti itu terlampir saya supaya lebih detail, karena kan dia pakai kolom mungkin yang secara detail. Berikutnya sumber dananya. Sumber dana kita harapkan dari mana? Apakah melibatkan pihak dari luar ataukah dari internal instansi atau lembaga terkait saja. Berikutnya untuk estimasi anggaran.
Silakan didetailkan saja, mulai dari tabel nomornya, ada rincian belanjanya, ada volumenya, ada harga satuannya berapa, berikutnya jumlah biayanya berapa, total dari volume dan satuan itu berapa. Itu silakan dipilah-pilah, jangan digabung ya, dipilah-pilah yang mana namanya administrasi dan kesehatan, tergantung dari sifat atau jenis dari kegiatannya. Kegiatan yang kita mau ajukan, ada konsumsinya, mungkin kalau bermalam otomatis ada mungkin penginapan dan seterusnya, ada transportasi dan akomodasi, ada komunikasi dan informasi, mungkin ada kesehatan karena dia bermalam, maka mungkin ada anggaran terkait kesehatan. Silakan bagaimana bermanuver dengan kreatifnya saja. Ada anggaran tak terduga berapa. Setelah itu ada total anggaran dan ada bahasa penutup, ada kata kunci penutup. Silakan ditutup bagaimana kalau kita menutup intinya penutup itu rangkuman, dan ada juga permohonan ketika mungkin kita ingin persiapkan ajukan ke beberapa pihak sponsorship. Berikutnya di lampiran proposalnya nanti ini Dek, akan ada nanti pertama kontra prestasi sponsorship. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat kontra prestasi sponsorship. Kayak sepertinya sudah ada di kelas A2 kemarin yang konsultasi sama saya. Sepertinya tinggal 2 catatannya kemarin. Yang pertama, detail dari target materinya apa, karena kemarin sudah ada materinya, namun kemudian target materinya itu bagaimana, untuk berapa kali pertemuan, dan berikutnya banyak sekali materinya, padat sekali. Jadi tidak ada rentang, karena kalau diklat itu biasanya ada follow up secara praktikum, jadi tidak kebanyakan materi. Jadi itu kemarin materinya mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, materi sih semua. Istirahat aja hanya 15 menit, sudah itu masuk lagi. Jadi bukan penggaderan deh ya. Jadi beda kalau misalkan mungkin jadi lihat, pertimbangkan juga sifat dari kegiatan yang kita ingin lakukan. Berikutnya lampiran berikutnya selain dari kontra prestasi itu tadi, ada detail materinya, rundown kegiatan yang disertai dengan itu tadi target-target pemateri, metodenya. Jadi ada juga muncul nanti metode yang akan kita ingin lakukan. Metode pelatihannya deh ya. Ada yang mau ditanyakan deh? Silakan.